Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Tugu Prihati. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kendal. Dan satuan pendidikan saya adalah SMP Islam Al-Fat Pelantungan. Dalam kesempatan ini saya ingin melakukan praktik coaching bersama rekan saya, Bapak Robin Ikhwan, guru mapel IPA di kelas 7. Dalam hal ini nanti kami akan melakukan praktek coaching untuk supervisi pembelajaran. Selamat pagi Pak Robin. Selamat pagi Bu Teguh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Teguh. Alhamdulillah saya juga baik dan tak lupa selalu bahagia. Pak Robin, untuk kegiatan kita kali ini nanti kita akan melakukan praktek coaching supervisi akademik di kelasnya Pak Robin. Namun sebelum nanti saya melakukan observasi di kelas, saya ingin bertanya tentang beberapa hal, atau saya akan melakukan wawancara pra-observasi. Nanti silahkan Bapak menjawab apa yang saya tanyakan dan poin-poin penting akan saya catat di sini. Kita mulai Pak. Oke, untuk yang pertama pertanyaannya, dalam pembelajaran di kelas nanti kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai apa? Untuk tujuan pembelajaran yang sampai di kelas saya kan ini mengenai tata surya. Dan yang terakhir di kelas 7 ini tujuan pembelajaran pada materi ini itu yang pertama, siswa itu dapat mengenali atau mendeskripsikan mengenai anggota tata surya, kemudian mengenai ciri-ciri planet ataupun benda-benda angkasa yang lainnya. Dan tujuan yang kedua selain itu, siswa juga mampu menerapkan dari pembelajaran ini sehingga si siswa ini dapat mengklasifikasikan mana sih planet yang termasuk planet dalam dan mana planet yang termasuk planet luar. Ada klasifikasinya. Itu tujuan pembelajaran untuk di tata surya ini. Berarti ada dua tujuan pembelajaran Pak ya. Oke, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai dalam hal atau dalam bidang yang mana? Untuk area pengembangan yang sampai dalam target siswa kelas 7 ini, itu yang pertama itu mengenai keaktifan siswa. Jadi secara tidak langsung guru sebagai fasilitator, kemudian siswa ini sebagai pusatnya. Jadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, sehingga peserta didiknya ini dapat aktif mengembangkan dirinya, potensi dirinya. Itu yang pertama mengenai keaktifan siswa. Kemudian yang kedua, area pengembangan yang ingin saya capai itu mengenai metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang ingin saya lakukan itu mengenai diskusi. Pada diskusi ini mungkin ada, kan pada kurikulum merdeka kan ada yang namanya diferensiasi. Ada metode diferensiasi konten dan metode diferensiasi produk. Nah, itu yang saya ambil. Dua-duanya. Jadi untuk konten berarti saya menampilkan diferensiasinya, konten yang berbeda. Kemudian untuk produknya nanti siswa menghasilkan suatu produk berbeda-beda. Gitu. Ya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, kira-kira dari tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan area pengembangan yang hendak dicapai, strategi apa yang paling baik menurut Pak Robin yang telah dipersiapkan agar tujuannya ini nanti dapat tercapai dengan baik? Untuk strategi yang digunakan itu yang pertama, berhubung ini pembelajaran berdiferensiasi, jadi mengelompokkan siswa atau peserta didik ini sesuai dengan bakat minat. Misal nanti ketika saya ingin membuat produk, jadi mengelompokkan mana siswa yang suka bikin puisi, mana siswa yang bikin pantun, dan mana siswa yang bisa bikin poster. Jadi ketiga produk yang berbeda tapi babnya sama. Tata surya seperti itu. Oke. Sudah. Metode yang pertama. Nah, setelah itu kemudian saya mencoba metode kuis. Jadi masing-masing kelompok setelah membuat produk
kemudian bikin kuis. Saya bikin kuis pertanyaan, kemudian ketika benar si peserta ini menjawab bukan poin, jadi saling berlomba-lomba gitu. Itu metode kuis kalau menurut saya sih. Oh iya. Metode kuis. Ada lagi? Cuma 2 nih, strateginya grouping sama kuis. Kemudian untuk berikutnya dalam hal rencana pengembangan diri, kira-kira aktivitas pengembangan apa yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran ini? Yang pertama untuk pengembangan diri saya sendiri itu. Ya. Untuk pengembangan diri saya sendiri yang pertama menerapkan budaya positif. Budaya positif. Jadi saya selaku guru atau fasilitator bagi peserta didik sepatutnya kan memberi contoh terlebih dahulu. Itu untuk pengembangan diri saya sehingga bisa diteladani oleh peserta didik nantinya. Oke. Kemudian tujuan yang tidak dicapai dari topik pengembangan diri tersebut? Untuk tujuannya berarti menjadikan kelas itu nyaman. Karena bagi saya prinsip pembelajaran sebisa mungkin kelas itu nyaman dan menyenangkan gitu. Tercipta kelas yang nyaman, aman dan menyenangkan. Nah, prinsipnya seperti itu sih. Kemudian yang ketiga, kira-kira dari 2 hal tersebut ukuran keberhasilan yang nantinya akan terlihat indikatornya? Untuk indikatornya kan yang terlihat mengenai restitusi pembelajaran. Restitusi pembelajaran itu hasil. Pendukungnya? Untuk pendukungnya mungkin saya minta tolong atau pendukung. Untuk pendukungnya berarti kan kepala sekolah ataupun wali kelas yang kelas yang saya ajar, kemudian dari pihak orang tua. Itu untuk pendukungnya. Ya, saya kira untuk percakapan kita di pra-observasi ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan bertemu di ruang kelas dalam sesi observasi. Setelah itu nanti kita juga akan bertemu lagi di sesi pasca observasi. Jadi setelah itu nanti kita akan bertemu kembali untuk menanyakan kembali kira-kira tadi yang direncanakan dengan yang terlaksana, dengan refleksinya akan sama atau lebih baik atau bagaimana. Gitu saja Pak Rofi, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, itu saja video pra-observasi dari kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali materi pada siang hari ini, mungkin kemarin kita sudah bahas mengenai dan yang terakhir di kelas 7. Masih ingat tentang apa? Ya. Oke, yang tahu silakan menunjukkan tangan. Oke, Vanessa. Oke, kata sudah itu susunan. Oke, benar. Susunan benda-benda ini. Silakan sebutkan angkat tangan. Siapa yang tahu benda-benda langit kata surya? Kemudian meteorit. Untuk tujuan pembelajaran pada siang hari ini kita akan mengupas mengenai ciri-ciri planet. Ciri-ciri planet dari planet dalam sama planet luar. Jadi kalian melakukan diskusi secara berkelompok dan diskusinya ini disesuaikan dengan bakat minat yang kalian miliki, gitu ya. Jadi disesuaikan kalian bakat sama minatnya apa. Jadi nanti ada sekitar 4 kelompok, kita bagi 4 kelompok ini sesuai bakat dan minatnya. Oke, kemudian nanti setelah berkelompok kalian melakukan diskusi secara bersama-sama.
setelah kalian diskusi secara bersama-sama, nanti kalian memaparkan hasil dari produk yang kalian. Untuk kelompok 2, kelompok yang suka bikin puisi. Nah ini cewek-cewek ya. Untuk kelompok 3, kelompok yang suka menulis. Kelompok yang suka anak yang suka menulis sama bercerita. Oke, ada Rafi, Alif sama Fikri, kelompok 3. Oke, untuk kelompok yang keempat berarti kelompok yang suka bikin poster. Cewek-cewek semua, nggak mau gabung sama laki-laki Pak? Nggak mau. Oke. dilakukan dari planet Mars, planet Empat. Planet Mars, planet Empat. Nanti ketika masih ini di bawah ya, yang dimasukkan. Nanti akan kelompok 1 berarti kelompok Mantul. Oke, silakan barang kamu dan kelas kalian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yaitu kelompok Patung kami presentasikan tugas kami yaitu membuat patung tentang kata surya. Dan teman saya ini bagus ingin membacakan patung tentang planet Saturnus. Jangan petik bunga di angkasa, planet tercantik Saturnus namanya. Wah, kemudian penelitian berduri lagi lapar makannya bakmi. Tata surya kita adalah matahari, planet kita adalah bumi. Planet Mars warnanya merah, jaraknya jauh dari bumi. Kamu jangan marah-marah, nanti nggak cantik lagi. Kita tempati planet bumi. Kemudian yang nggak marah lagi planet Mars. Planet yang berwarna merah. Berarti kalian masih ingat. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silakan bisa dengan tangan. Warna planet bumi. Hijau, hijau dan biru. Oke, beri plus. Jadi benar planet yang bumi kita itu warnanya mayoritas 70% itu berwarna biru. Dan yang warna biru ada warna hijau. Tapi 70% inilah yang warnanya biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumiku yang indah dan subur, bumiku yang gagah dan luas. Saya mengucapkan selain sehatkanlah dan lakukannya bumi ini, agar manusia senantiasa melaksanakan Ketika kalian nelayan menengok perahu, ketika perahu menjauhi kita, itu seakan-akan perahunya hilang. Benar? Kami akan mempresentasikan tugas dari Pak Robi tentang poster tata surya. Di sini kita membahas tentang ciri-ciri planet Merkurius dan Venus. Planet Merkurius tidak mempunyai satelit. Planet
yang terdekat dengan matahari. Planet yang paling dekat dengan matahari. Ini adalah ciri-ciri planet Uranus dan Neptunus. Ciri-ciri planet Uranus yang pertama adalah memiliki cincin yang melingkari planet secara vertikal. Yang pertama Saturnus, kemudian yang kedua Uranus. Kuisnya berkelompok, kita main kuis. Jadi ketika benar poinnya 10, tapi ketika menjawab salah maka poinnya minus 10. Jadi baik. Ya, perhatikan pertanyaan berikut. Ya, planet yang memiliki cincin oke, kelompok berapa? Kelompok 3 planet yang memiliki cincin namanya? Saturnus. Oke, benar? Benar, oke, beri plus untuk kelompok 3. Terletak urutan keempat dari pusat tata surya. Planet yang terbesar. Oke, ilmuwan itu dulu. Oke, Jupiter kelompok 4, beri plus untuk kelompok 4. Dan planet yang termasuk planet luar. Oke, baiklah. Waktunya 5 detik ya. Uranus, Neptunus, Jupiter. Oke, apa warna bumi dan buktikan bentuk bumi? Yuk, nulis. Mungkin barangkali kalian memiliki cita-cita ingin menjadi astronot ataupun ingin pergi ke bulan, itu bisa. Tiada di dunia ini yang nggak mungkin. Selama kalian berusaha dan berdoa, pasti semua kalian yang ingin capai itu semuanya akan tercapai. Sekian dari saya. Alhamdulillah, saya minta maaf yang saya bisa bersalah. Kalam, wabarakatuh, wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumri Hati. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kendal dari SMP Islam Al-Fatihah Lamongan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan wawancara pasca observasi supervisi akademik coaching untuk pembelajaran. Bersama saya ada Ibu PP, yaitu Ibu Musyawarah MPD, dan rekan sejawat saya, Guru Mapel IPA, Bapak Rafiq Ikhwan SSI. Bersama ini nanti akan melakukan coaching supervisi akademik. Selamat pagi Pak Rafiq. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Dengan seperti Alhamdulillah baik, sehat. Apakah panjenengan sudah tahu apa tujuan dari pertemuan kita hari ini? untuk tujuan pertemuan kali ini kan menyambung pertemuan sebelumnya. Oh iya, siap, benar sekali. Kalau kemarin kan saya kan sempat diobservasi sama panjenengan, dan ini sekarang kan mungkin ada apakah pembelajaran yang saya lakukan itu sudah sesuai atau masih ada yang kurang. Oh iya, benar. Bagi saya mungkin evaluasi bagi saya selaku guru ketika mengajar di kelas. Iya. Ya, seperti itu kira-kira yang akan saya laksanakan hari ini atau yang akan kita laksanakan. Jadi untuk mengevaluasi, bukan mengevaluasi Pak ya, tapi lebih ke melihat kembali apa yang telah Bapak lakukan kemarin waktu pembelajaran. Kemudian kita buat refleksi bersama-sama apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum, atau tujuan pembelajaran yang dilakukan sudah sesuai dengan RPP. Nah, untuk mengawalinya, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan.
Mohon nanti Bapak jawab sesuai dengan yang telah dilaksanakan kemarin saat proses pembelajaran. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, setelah Bapak melakukan serangkaian proses pembelajaran, bagaimana kesan Bapak setelah menyajikan pembelajaran tersebut? Untuk kesan pembelajaran yang telah saya sampaikan, mungkin saya terkesan kepada anak-anak yang aktif, anak-anak yang menyenangkan. Intinya anak itu ada, bagi saya ada apa namanya? Ada timbal balik, sehingga menyebabkan suasana kelas itu lebih menyenangkan. Jadi kalau suasana kelas menyenangkan, pembelajaran pun akan menyenangkan juga. Dan penyampaian materi pun akan mudah diterima dan diserap oleh peserta didik. Siap. Seperti itu. Oke, bagus sekali Pak ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, menurut Bapak, apakah proses pembelajaran yang dilakukan kemarin sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang dirancang oleh Bapak? Untuk pembelajaran yang telah dilakukan mungkin kebanyakan 80% sudah sesuai. Tapi ada sekitar 20% rencana pembelajaran yang belum tercapai. Dalam artian yang sebelum pembelajaran saya sudah pikirkan nantinya mau kayak gini. Tapi ketika sudah di kelas kayak gininya itu loh, statementnya yang seperti itu belum ada. Jadi belum 100% pembelajaran sesuai rencana kalau menurut saya sendiri. Kira-kira menurut Pak Robit, 20% yang belum tercapai itu kendalanya apa? Kalau kendala 20% yang pembelajaran yang belum saya sampaikan itu terkait prosedur atau step by step. Terkadang kan yang rencananya step 4 misal, itu saya menjelaskan dan mengutarakan dan bercerita. Itu di step 4 kelewat langsung ke step 5. Oh iya. Jadi seakan-akan rencana yang sudah disusun step by step ada yang terlewat. Ya, kendalanya berarti terletak pada prosedurnya Pak ya? Prosedur mungkin belum tertata. Kira-kira kalau misalnya nanti ada kesempatan untuk memperbaiki hal tersebut, solusi apa yang akan dilaksanakan? Mungkin untuk solusinya mungkin saya lebih mencatat poin-poin penting. Kan kalau RPP kan buntut. Iya. Dan nanti untuk rencana selanjutnya mungkin ada catatan kecil untuk menunjang pembelajaran. Misal pertama seperti ini, kedua detail diruntut kemudian ditulis di catatan kecil aja. Untuk mengingat supaya pembelajaran lebih urut dan runtut. Iya, siap. Bagus sekali. Sepertinya ini solusinya tepat sekali Pak ya. Kalau saya boleh mengatakan, kenapa kok ada kendala seperti ini, karena mungkin lupa. Nah, solusinya berarti harus dicatat. Kemudian untuk masih berkenaan dengan proses pembelajaran dari kegiatan awal, inti sampai penutup, kira-kira dari 3 kegiatan ini manakah yang menurut Bapak mendapatkan mendapatkan poin yang paling banyak atau ketercapaiannya yang paling banyak itu di bagian yang mana? Untuk ketercapaian yang paling banyak itu ketika anak-anak melakukan diskusi, yang menjadi anak aktif dalam mendiskusikan materi yang saya berikan materinya. Kemudian yang kedua mengenai ketika setelah pencapaian pembelajaran kan itu sempat ada game. Ya. Itu mungkin saya sangat senang sekali. Jadi ketika anak merasakan euforia pembelajaran mengenai game, seakan-akan inilah tercapai yang sudah saya capai. Oke. Berarti ketercapaian yang paling maksimal itu menurut Bapak ada di kegiatan diskusi atau inti pembelajaran dan game. Nah, untuk gamenya ini menurut Bapak ada masuk ke inti atau masuk ke akhir? Kalau misalnya game ini masuk ke tahapan akhir. Tahapan penilaian bagi kelompok. Oke, ya. Untuk pertanyaan berikutnya, boleh Bapak ceritakan hal-hal yang menurut Bapak sudah memuaskan atau sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan, dan hal-hal yang menurut Bapak masih belum memuaskan atau masih memerlukan beberapa perbaikan.
terkait dengan pembelajaran. Terkait pembelajaran. Iya. Untuk terkait pembelajaran sendiri mungkin hal yang memuaskan. Jadi anak mengikuti instruksi yang telah saya berikan. Jadi ketika saya menginstruksikan silakan diskusi, anak-anak berdiskusi dengan aktif. Kemudian ketika anak nanti setelah diskusi nanti presentasi, anak pun juga mengikuti. Jadi anak mengikuti apa yang saya instruksikan. Itu kesempatan yang memuaskan bagi saya, menurut saya. Kemudian yang belum memuaskan bagi saya itu ada anak-anak yang ketika diskusi maupun ketika pembelajaran itu masih pasif. Jadi meskipun berdiskusi, meskipun berpresentasi, bermain game, ada anak satu dua anak yang pasif. Yang itu yang belum memuaskan. Belum memuaskan berarti anak-anak masih terlihat pasif. Ada sebagian anak yang masih pasif. Menurut Bapak, kira-kira kepasifan anak tersebut karena apa penyebabnya? Kalau menurut saya sendiri, anak ini pasif, terkadang si anak yang pasif ini terkendala mengenai materi. Mungkin apakah penyampaian materi saya terlalu cepat sehingga menyebabkan si anak ini diam atau pasif. Jadi pembelajaran mungkin saya terlalu cepat sehingga anak ini belum bisa mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Berarti ini berkenaan dengan kesiapan belajar. Kesiapan belajar mungkin menurut saya seperti itu. Kemungkinan karena mungkin menurut saya kesiapan belajar yang harusnya terdeteksi itu mungkin belum terdeteksi. Kira-kira untuk pembelajaran berikutnya untuk mengantisipasi kepasifan siswa apa yang akan Bapak lakukan? Oke, untuk antisipasi mengenai siswa yang pasif, mungkin sebelum pembelajaran ada semacam penilaian. Pretest. Oh iya. Jadi kan bisa diplot-plotkan. Iya. Anak yang sudah siap, anak yang aktif siapa? Iya. Anak yang masih pasif kan bisa diketahui melalui pretest. Seperti itu. Diantisipasinya seperti itu. Sejauh mana anak ini memahami materi yang akan dipelajari atau diajarkan. Ya benar sekali ya. Pretest dilaksanakan agar kita dapat mengetahui kelompok A, kelompok yang sudah paham atau belum, B yang bagaimana seperti itu. Berikutnya, menurut Bapak sendiri, bagaimanakah tingkat ketercapaian kompetensi siswa dari pembelajaran yang telah dilaksanakan? Mungkin bisa dinilai skala 1 sampai 10 atau 1 sampai 100. Untuk ketercapaian pada peserta didik ketika belajar mungkin menurut saya sekitar 80 atau 1 sampai 180. Seperti tadi yang telah disampaikan di awal ya. Ketercapaian peserta didik sekitar 80%. Dan tadi sudah dijelaskan untuk melengkapi menjadi 100, 20%-nya solusinya A, B, C, D. Oke. Untuk berikutnya, kira-kira yang menjadi kesulitan bagi siswa, ini nyambung dengan yang pertanyaan awal tadi, tapi masih dengan ini, yang menjadi kesulitan bagi siswa sehingga tidak bisa mencapai 100% secara penuh atau tidak dapat mencapai pada tujuan pembelajaran yang ingin diharapkan itu kenapa? Untuk kesulitan menurut saya sendiri itu mengenai itu bahwa bahan ajar atau buku pegangan lah semacam itu. Jadi anak kurang mendapatkan bahan ajar yang ingin dipelajari. Itu yang pertama, kesulitan yang pertama. Kemudian kalau kesulitan yang kedua itu mungkin berasal dari saya sendiri. Saya kurang dalam memberikan konten yang bervariasi untuk si peserta didik. Itu kesulitan yang kedua, berasal dari pegangan ataupun modul. Kemudian yang kedua mengenai variasi konten dari saya sendiri. Seperti itu. Berarti menurut Bapak kenapa anak-anak yang 20% ini tidak mencapai tujuan karena bahan ajar yang akan dipelajari atau mungkin dapat dikatakan bahan ajarnya bisa tidak saya mengatakan kalau
bahan ajarnya belum variatif? Ya, bisa. Bisa. Ya, belum variatif. Belum variatif. Kira-kira ke depan apa yang akan dilakukan agar bahan ajar ini tidak menjadi masalah dalam pembelajaran? Untuk solusinya mungkin pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Kemudian metode pembelajarannya pun nanti tidak monoton. Misal pembelajaran hari ini tidak sama dengan pembelajaran yang akan datang. Pembelajaran yang akan datang tidak sama kembali. Jadi lebih bervariatif sehingga anak ada memiliki rasa pengetahuan atau istilah zaman sekarang kepo. Saya ini apa? Sekarang mau apa? Kayak gitu. Itu lebih bervariatif lagi untuk solusinya. Untuk ini lebih ke kalau lebih fokus ke bahan ajarnya sendiri, bukan metode pembelajarannya. Untuk bahan ajarnya sendiri mungkin dari pihak saya sendiri mungkin menyediakan yang namanya lembar kerja siswa. Ini sementara ini kan belum ada. Dan untuk materinya kan bisa lembar kerja siswa kan bisa berupa buku ataupun materi slide PPT. Oke, kemudian bagaimana cara Bapak secara keseluruhan dari awal sampai akhir, kira-kira bagaimana cara Bapak mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh siswa dan kesulitan yang dihadapi oleh Bapak sendiri overall dari awal sampai akhir, kira-kira kesulitan anak tuh di mananya paling banyak, kemudian kesulitan Bapak sendiri ada di mana, dan kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Untuk cara mengantisipasinya mengenai keseluruhan pembelajaran, mungkin kalau menurut saya sendiri itu Bu, mengatasi kesulitan mungkin lebih interaksinya lebih aktif lagi. Interaksi lebih aktif, kemudian pembelajaran yang jelas. Jadi anak sudah tahu pembelajaran yang akan dipelajari, sehingga anak bisa fokus ke pembelajaran, sehingga anak sudah siap untuk pembelajaran. Berarti dapat dikatakan tadi ya Pak, sebelum ke pembelajaran, guru sebaiknya memahami kesiapan belajar anak. Kemudian guru juga sudah menyiapkan bahan ajar atau metode yang ya mungkin yang kemarin sudah bagus, cuma perlu perbaikan lagi sedikit seperti itu. Nah, sampai di akhir ini hampir sampai di akhir, dari beberapa pertanyaan yang telah saya ajukan, mari coba kita identifikasi bersama-sama kira-kira dari pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan, hal apa yang sudah baik, hal apa yang perlu ditingkatkan, dan hal apa yang harus diteruskan. Hal yang sudah baik apa saja, hal yang perlu ditingkatkan, hal yang masih perlu perbaikan, yang perlu ditingkatkan atau hal yang masih perlu diperbaiki, dan hal yang harus diteruskan. Berarti yang sudah baik dan harus kita teruskan. Untuk hal yang baik yang sudah tercapai, ini seperti yang sudah saya tuturkan tadi Bu. Jadi pembelajaran yang sudah aktif berpusat pada siswa. Jadi tidak hanya metode ceramah saja, tapi siswa ini sudah aktif dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian untuk hal yang perlu ditingkatkan ataupun hal yang bisa diperbaiki itu mengenai penilaian pretest dan penilaian post-test. Di dalam satu pembelajaran, misal kemarin bab tata surya. Jadi sebelum masuk ke bab tata surya ada penilaian pretest, kemudian ada penilaian post-test. Kan itu belum saya katakan. Jadi harus ada perbaikan mengenai penilaian siswa. Kemudian hal yang ingin diteruskan kembali itu mengenai pembelajaran yang bersifat diferensiasi. Jadi berdiferensiasi terus sampai terus berkesinambungan. Ya, untuk yang terakhir, kira-kira harapan Bapak pada pembelajaran berikutnya?
untuk harapan di pembelajaran selanjutnya, mungkin ini sesuai sama RPP, Iya. tetapi dalam RPP-nya tersebut Mas dikasih selingan ataupun variasi yang menyesuaikan antara hubungan antara peserta didik sama si pihak pengajar. Jadi RPP sudah jelas, tinggal menambahi kalau saya bilang bumbu-bumbunya. Mungkin kalau RPP sudah jelas tertata rapi, yang perlu ada bumbu-bumbunya sehingga nanti pembelajaran berkesan nyaman, aman, dan menyenangkan. Kalau boleh saya mengatakan dan menyimpulkan, kalau yang kemarin RPP-nya Pak Robin itu sudah berdiferensiasi, namun belum masuk bumbu-bumbu yang pembelajaran sosial emosional. Nah, ke depan nanti bisa dimasukkan yang keterampilan sosial emosional. Jadi setelah keterampilan sosial emosional ini kita masukkan di dalam RPP, nanti hubungan antara siswa dengan murid itu akan lebih terasa hidup, bagus, dan hubungan antara siswa dengan siswa juga akan terasa lebih menyenangkan. Oke, ya, itu pertanyaan dari saya, serangkaian pertanyaan dari saya, dan saya ingin menyampaikan sedikit refleksi saya atas pembelajaran Bapak kemarin. Boleh saya diizinkan? Silakan. Oke, terima kasih. Untuk hasil observasi yang kemarin, tujuan pembelajaran ada jelas dan lengkap. Metode yang dilakukan diskusi kelompok, dan di dalamnya saya melihat ada diferensiasi proses, ada berupa observasi, kemudian diferensiasi produk juga sangat jelas. Anak-anak ada yang membuat puisi, ada yang membuat poster dan narasi, serta satu pantun Pak ya, sangat bagus sekali, juga tercapai keempat-empatnya. Dan satu diferensiasi konten. Iya, jadi konten ini kembali ke bahan ajar tadi. Bahan ajar tadi kemarin sebenarnya sudah ada, namun mungkin kurang apa ya. Kalau kemarin konten yang Bapak berikan ke anak, sajikan ke anak itu berupa gambar postcard Pak ya, kayaknya flashcard atau flashcard, kemudian ada narasi atau apa itu, buku teks, gambar. Kemungkinan mungkin ini hanya saran, karena tadi juga itu menjadi sebuah kendala Pak ya. Iya, nanti bisa ditambahkan berupa slide PPT atau tayangan video atau mungkin materi tentang tata surya tapi berupa komik atau apapun itu, tapi membuat anak menjadi lebih tertarik. Iya. Kemudian strategi pembelajaran yang telah dilaksanakan juga sudah sesuai. Ada game juga di akhir, itu sebuah penutup yang membuat anak menjadi semakin tertarik dengan pelajaran Bapak, sangat menginspirasi. Kemudian refleksi pembelajaran kemarin sudah terlihat, sudah tampak, namun kemungkinan ada sedikit 1-2 hal yang belum tersampaikan ya, namun sudah ada. Dan untuk keaktifan siswa memang sesuai dengan catatan saya, semua siswa aktif berdiskusi, semua siswa aktif juga dalam melakukan presentasi. Hanya mungkin dari persentase 100% memang benar, mungkin 20% siswa terlihat tidak begitu aktif karena mungkin tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Robin, kesiapan belajarnya kurang. Oke. Kemudian di akhir juga Bapak menambahkan sebuah motivasi kepada anak agar anak-anak lebih bersemangat dan lebih ada giroh dalam belajar atau mempelajari sesuatu yang baru. Iya. Oke Pak Robin, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga setelah sesi wawancara pasca observasi ini
Pak Rafiq nanti dapat meningkatkan apa yang telah baik. Jadi dari wawancara ini kan yang mungkin kemarin Pak Rafiq tidak terlintas di sini, iya, tidak terpikirkan, ternyata bisa ya itu ya. Nah sekarang setelah kita melaksanakan sesi wawancara, saya berharap Bapak nanti lebih termotivasi lagi untuk menggali lebih jauh tentang mungkin metode, media, atau strategi apa yang dapat membuat anak dalam belajar itu lebih termotivasi dan lebih senang di dalam kelas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas waktu yang saya minta ini. Semoga apa yang kita laksanakan di siang hari ini membawa berkah untuk kita pribadi dan khususnya anak-anak didik yang ada di sekolahan kita. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.